semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Catherine Prasetya Tama Priyanto, mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Agroindustri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat yang begitu besar, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah buku yang berjudul Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi yang digarap oleh Dr. Ujang Carda S. SH, MH, MIP. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 1. Landasan pendidikan Pancasila. A. Landasan historis. B. Landasan yuridis. C. Landasan sosiologis. D. Landasan filosofis. Dan E. Landasan kultural. 2. Tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. B. Tujuan pendidikan nasional. C. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Ketiga, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Keempat, kompetisi pendidikan Pancasila. Kelima, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah perkembangan sebagai lambang negara Indonesia. A. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila pra-kemerdekaan. 2. Pancasila era kemerdekaan. 3. Pancasila era Orde Lama. 4. Pancasila era Orde Baru, di mana yang menjelaskan tentang Pancasila dan isi-isi dari Pancasila, serta yang B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbentuk burung dara. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan kata falsafah atau Arab dan filosofi atau Inggris dan filosofia atau Latin. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani, yaitu filosofia. Filosofia dalam bahasa Yunani merupakan kata majemuk yang terdiri dari pilen, berarti bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai. Nilai termasuk bidang kajian filsafat, yaitu filsafat nilai. Filsafat juga sering diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai yang dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda, abstrak yang artinya keberhargaan. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdapat dari segala sesuatu, yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, eidos, yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari yang disamakan dengan cita-cita.
Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukuman di Yunani kuno. Kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 6 sampai dengan 3 sebelum Masehi. Pada waktu itu, dilihat dari pelaksanaannya, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia yang uraiannya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. It's a strange feeling that I have. It's a weird being that 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu pengetahuan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan paradigm, dari bahasa Yunani paradigma. Paradigma adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan disignifikan, meskipun bukan sesuatu yang tabu untuk diperdebatkan. Sebagai penutup, saya menampilkan daftar pustaka, serta glosarium, indeks, dan biodata penulis. Sekian video resume dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih.